بسم الله الرحمن الرحيم. Wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan sekali-kali meminum khamar karena sungguh khamar itu merupakan kunci dari setiap perilaku kejahatan. Nah, kaitannya dengan ini jamaah sekalian, ada sebuah kisah. Ada orang yang diperhadapkan dengan 3 pilihan dan ini semua sama-sama dosanya. Yang pertama ada khamar, kemudian ada pisau, yang itu kemudian berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang, digunakan untuk membunuh maksudnya. Lalu ada perempuan, yang perempuan ini berpotensi menjerumuskan pelakunya berbuat zina. Lalu kemudian singkat cerita, ternyata ketika yang memilih itu kemudian menjatuhkan pilihannya pada khamar, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya dosa meminum khamar yang dia lakukan, tapi karena pengaruh dari khamar itu yang menyebabkan hilang kesadaran, lalu kemudian dia menzinahi perempuan itu, dan dia juga sekaligus membunuh perempuan itu dengan pisau yang ditawarkan kepada si pelaku. Nah, ini kira-kira semacam ilustrasi ya, bahwa ternyata inilah yang menegaskan bahwa ternyata khamar itu adalah merupakan miftahu kulli syarr, kunci dari setiap perilaku kejahatan. Kaitannya dengan hal itu, mungkin belum lama kita digegerkan dengan sebuah promosi atau iklan dari sebuah bar begitu, Holy Wings. Ini viral ini jamaah sekalian. Mungkin bapak-bapak sudah membaca tentang berita itu. Memang menggegerkan sekali. Jadi ini bar yang memang identik dengan minuman keras, dengan khamar, itu membuat iklan, membuat promosi. Setiap hari Kamis, bagi yang bernama Muhammad dan yang bernama Maria akan mendapatkan bir gratis. Ini dipromosikan nih di sosial media punya Holy Wings. Dan cepat sekali nyebarnya. Saya kira hari ini kita mungkin sudah mengikuti kasusnya yang terakhir, bahwa sebagian besar bahkan mungkin semua gerai Holy Wings di Jakarta yang kurang lebih berjumlah sekitar 12, itu oleh pemerintah ditutup. Dan itu ternyata merambah ke tempat-tempat yang lain yang ada Holy Wings-nya. Di daerah Riau, kemudian di daerah Surabaya, terkena imbas atau dampaknya. Nah, sekalipun ternyata kalau kita melihat media, itu masih ada aja yang memiliki pendapat yang berbeda. Apalagi zaman sekarang nih, itu yang digerakkan itu para buzzer tuh. Ada di TV One tuh ya, yang menghadirkan beberapa, ada Ustadz Felix Siau, ada Egy Sujana, kemudian ada siapa? Kemudian ada Eko Kuntadi. Eko Kuntadi ini kan ya memang sudah dikenal ya sebagai buzzer. Nah, kawanannya si Abu Janda lah ya, dan kawan-kawan tuh. Ya, Habib Kribo, Ade Armando, ya semua itulah. Itu satu grup tuh. Dan memang kita kalau perhatikan tuh ya, diskusinya itu ya buzzer-buzzer tuh pasti punya pandangan yang berbeda dari yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai seorang muslim. Siapa yang tidak tersinggung, panutannya, teladannya, yang dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya, bahwa dalam pribadi Nabi Muhammad SAW itu ada contoh atau teladan yang terbaik. Lalu kemudian dalam sebuah iklan bar disandingkan dengan khamar atau minuman keras. Dan kenapa juga dipilih hari Kamis ini memang luar biasa tuh. Dan saya setuju dengan pendapatnya Ustadz Felix Siau bahwa ini sebetulnya ini terstruktur nih yang kayak gini. Tidak mungkin tiba-tiba ada yang tidak sadar, misalnya salah satu bagian dari divisi marketing si Holy Wings ini yang tiba-tiba tidak sengaja mengupload gambar seperti itu atau promosi seperti itu. Tidak mungkin. Pasti itu sudah melalui rapat dengan pemegang saham atau pimpinan yang ada di perusahaan itu, lalu kemudian disepakati bahwa luncurkan. Dalam strategi marketing, ada yang menggunakan strategi seperti itu. Semakin dia kontroversi, itu semakin daya panggilnya itu semakin besar. Dan ini memang kan terasa. Sehingga kita kaitkan dengan peristiwa ini atau fenomena ini, ada pepatah yang berbunyi, Baulu Zamzam tu'rof. Kencingi sumur Zamzam, niscaya engkau akan terkenal. Atau ungkapan yang lebih umum, khalif tu'rof. Buatlah sesuatu yang berbeda, engkau akan terkenal. Nah, sama dengan yang Holy Wings ini.
Nabi Muhammad kok disandingkan dengan Khamar, itu keterlaluan, kurang ajar tuh. Terus tadi kalau kita cermati tuh ya pendapat para bazar tuh Pak, yang mungkin kayaknya mereka muslim aja tuh ya, bazar-bazar tuh. Eko Kuntadi tuh kayak nggak ada perasaan apa gitu dengan peristiwa ini. Bahkan dia katakan bahwa ini kebablasan aja gitu ya. Ada orang kreatif, disebutkan kreatif malah orang-orang yang kayak gitu. Ya tapi ya mungkin kurang sensitif gitu ya, sehingga terjadilah peristiwa ini. Lalu dikait-kaitkan juga dengan nasib yang katanya kalau di total dari 3.000 karyawan Holy Wings itu 2.000-nya lebih adalah muslim. Lalu kemudian dikait-kaitkan lagi ketika Holy Wings ini ditutup, nanti gimana mereka? Hilang pekerjaan dan semacamnya. Itu semua kan hanya akal-akalan saja. Lagi-lagi saya mengutip pendapat Ustadz Felix Xiao yang mengatakan bahwa sebetulnya dari fenomena ini tidak hanya sebatas perkara Holy Wings-nya sebetulnya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kemudian Khamar ini betul-betul peredarannya kalau bisa dihilangkan gitu. Karena begini gambarannya, kalau sekiranya strategi marketing yang dilakukan oleh pihak Holy Wings tadi dengan menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan Khamar itu, anggaplah responnya itu adem ayem aja. Tidak ada protes keras dari masyarakat tentang iklan itu, maka nanti akan ada lanjutannya tuh. Lanjutannya adalah agama ini akan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang tidak sakral lagi. Jadi itu sebetulnya tujuannya. Ini namanya testing water aja nih. Kalau misalnya respon dari masyarakat rame, ya tutup. Dan memang kan kemudian terjadi seperti itu kan. Dicarilah siapa penanggung jawabnya. Lalu kemudian gerai-gerai Holy Wings itu pada ditutup. Itu karena respon dari masyarakat keras. Tapi kalau misalnya, nauzubillah nih, yang demikian, ini kan artinya simbol-simbol agama ini kan dijadikan sebagai sasaran. Jadi desakralisasi simbol-simbol keagamaan. Dan ini memang terstruktur yang kayak gitu. Kenapa kemudian tadi saya singgung istilah liberal sekular itu kan juga bagian dari itu. Orang-orang liberal itu bahkan bagaimana agar Al-Quran ini disebut sebagai sesuatu yang hanya sekedar produk budaya, muntaj thaqafi, tidak punya unsur kesakralan sama sekali. Itu kan bahkan sampai kayak gitu. Jadi katanya Al-Quran ini produk budaya saja, tidak sesakral yang kita bayangkan lah, itu diantaranya. Ada juga upaya yang lain, mereka mendesakralisasi Nabi Muhammad sebagai panutan kita, atau ulama-ulama yang kemudian juga menjadi panutan kita. Wah, banyak sekali tuh upaya-upaya demikian. Nah, kalau kita yang paham atau kita yang mengerti ini tidak punya sensitivitas tentang hal ini, itu akan terjadi kelanjutan dari cerita ini. Alhamdulillah ya, satu sisi kita syukuri bahwa kita masih punya sensitivitas akan hal itu. Berbeda kalau di barat, jamaah sekalian. Di barat itu, Tuhan itu sudah jadi bahan olok-olokan. Semakin dia mengolok-olok agama itu semakin keren. Coba aja deh, dari film-film misalnya, biasa aja tuh. Nyindir Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhan, itu biasa. Jangan sampai kemudian terjadi di negara kita. Wasiat Nabi yang ketiga ini sudah jelas sekali disebutkan tentang Khamar itu. Dalam hadis juga disebutkan, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Sedikit atau banyaknya Khamar itu hukumnya haram. Ada bahkan hadis yang lain juga yang menjelaskan tentang Khamar, bahwa ada 8 golongan yang kemudian itu kena juga efek dari Khamar itu. Jadi tentang Khamar ini tidak hanya sampai di situ. Kalau kita kaitkan lagi dengan fenomena Holy Wings ini, kita sebetulnya kasihan dengan saudara kita, sesama muslim yang masih bekerja di tempat-tempat yang demikian. Karena sesungguhnya masuk dalam kategori yang juga kena dari efek Khamar ini. Jadi tidak hanya peminumnya, termasuk yang memproduksi. Sekalipun dia tidak minum ya kena juga. Yang mengantar, sekalipun dia tidak minum, itu juga kena. Nah, jadi ini perlu kita jadikan sebagai perhatian.